Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam tutorial seleksi nasional peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Unggulan ya, atau Man Insan Cendekia, Man Program Keagamaan, dan MA Kejuruan Negeri tahun pelajaran 2021-2022. Oke, pertama-tama untuk alamatnya ada di halaman imadrasah.kemenag.go.id SNPDB 2021. Kemudian di sini ada tampil halaman web. Di sini ada petunjuk teknis, dari mulai petunjuk teknis. Nah, di sini kita bisa baca-baca dulu penjelasan mengenai petunjuk teknisnya ya. Di sini ada peraturan-peraturannya. Kemudian di sini ada sebaran madrasah. Sebaran madrasah ini misalkan kita mau lihat Man Insan Cendekia, misalkan seperti itu, kita langsung klik Man Insan Cendekia. Nah, kita bisa lihat detail madrasahnya dan lain-lain ya. Misalkan di sini kita lihat Man Insan Cendekia Serpong yang ada di ini. Nah, ini Man Insan Cendekia Serpong. Kita bisa lihat detail madrasahnya. Kita bisa melihat kondisi sarplasnya. Ini sarplas dari Man Insan Cendekia Serpong. Kemudian kita bisa lihat kondisi bangunan, kegiatan siswa, dan lain-lain ya, dan prestasinya juga seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan siswa dari Man IC Serpong. Oke, selanjutnya kita kembali ke web SNPDB. Di sini kita bisa melihat pengumuman. Pengumuman ini nanti setiap pengumuman akan tampil di sini ya. Untuk pengumuman publik di sini kita bisa mendownload template surat rekomendasi seperti itu. Di sini ada fax. Fax itu sekitar apa sih jika ada pertanyaan nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Jika ada kesulitan ya, kita bisa melihat di faxnya ini. Kemudian jika ada ingin konsultasi atau mendapatkan informasi lebih lengkap, bisa menghubungi madrasah masing-masing di sini. Nah, ini nomor-nomornya ada. Ini untuk Man IC, Man PK, dan MAKN. Oke, selanjutnya ini tahapannya. Yang pertama membuat akun dulu, yang kedua memilih jalur pendaftaran, yang ketiga memilih madrasah tujuan, keempat mengunggah berkas persyaratan, kelima memilih lokasi tes, dan yang terakhir adalah mencetak bukti pendaftaran. Selanjutnya untuk melakukan pendaftaran, pembuatan akun, kita bisa masuk lewat menu ini di atas, atau kita masuk lewat ini ya, misalnya kita mau mendaftar ke Man Insan Cendekia atau Man Program Keagamaan atau ke MA Kejuruan Negeri. Kita contohkan kita akan mendaftar ke Man Insan Cendekia. Di sini kita klik. Selanjutnya kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Pertama-tama kita bisa melihat petunjuk pendaftaran terlebih dahulu. Di sini kita bisa baca-baca terlebih dahulu apa sih petunjuknya seperti apa. Kemudian kita bisa daftar atau buat akun di sini. Kemudian bisa login jika sudah membuat akun. Kemudian ada jalur pendaftaran. Di sini adalah jalur pendaftaran yang tersedia untuk SNPDB Man IC ya. Jadi ada dua jalur pendaftaran. Yang pertama ada jalur tes, dan yang kedua ada jalur prestasi. Kemudian di sini ada persyaratan SNPDB. Apa saja sih yang harus kita persiapkan? Nah, di sini ada persyaratan madrasah atau sekolah asal. Misalkan adik-adik dari MTS atau dari SMP, di sini MTS-nya itu wajib atau SMP-nya itu wajib mempunyai NPSN. Kemudian sudah terdaftar di EMIS bagi madrasah dan Dapodik bagi sekolah ya. Kemudian di sini mempunyai sertifikat akreditasi dari BAN SM atau surat izin operasional madrasah atau sekolah. Ini bisa ditanyakan ke madrasah atau sekolah asalnya seperti itu. Di sini ada persyaratan siswa pendaftar. Di sini adik-adik ada jalur tes dan jalur prestasi ya. Persyaratannya tercatat sebagai peserta didik kelas 9 MTS atau SMP pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini untuk jalur tes dan jalur prestasi wajib tercatat sebagai peserta didik ya. Jadi kalau misalkan tidak tercatat sebagai peserta didik kelas 9 MTS atau SMP pada tahun sebelumnya, itu tidak bisa. Kemudian berusia maksimal 17 tahun. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik itu lebih dari 17 tahun pada 1 Juli 2021, itu tidak bisa mendaftar ya, karena batasannya adalah 17 tahun. Nah, misalkan adik-adik seperti yang pending sekolahnya, kemudian
usianya sudah melewati batas, itu tidak bisa mendaftar. Kemudian yang ketiga ini mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari kepala madrasah. Nah, di sini surat rekomendasi ini wajib ya, jadi nanti bisa dimintakan ke madrasah atau sekolah asal untuk dibuatkan surat rekomendasi. Nah, ketentuannya surat rekomendasi ini hanya dikeluarkan sekali. Jadi di sana di surat rekomendasi itu tertampil nama-nama siapa saja yang akan ikut SNPDB. Untuk contoh surat rekomendasi bisa di-download di pengumuman ini. Nah, kita bisa download template-nya di sini ya. Jadi download template-nya nanti bisa diisi oleh madrasah masing-masing atau sekolah masing-masing. Nah, kemudian untuk jalur prestasi di sini harus mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari kepala madrasah atau sekolah asal sebagai siswa berprestasi tingkat nasional. Di sini biasanya dibuktikan dengan sertifikat ya. Misalkan juara KSM nasional, itu sertifikat juara satunya bisa diupload nanti. Ini akan menambah kuota 10% untuk jalur prestasi. Jadi tanpa melewati tes seperti itu. Kemudian yang kelima, memiliki NISN yang terdaftar pada MIS bagi MTS atau Dapodik bagi SMP. Nah, ini pasti NISN pasti sudah tahu semua ya, biasanya ada di raport seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah mengunggah upload berkas persyaratan. Di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm, 3 cm kali 4 cm, maksimal 300 KB. Kemudian yang kedua adalah fotokopi raport yang telah dilegalisir. Ini jika fotokopi silakan dilegalisir, namun jika scanan asli tidak perlu dilegalisir ya. Seperti itu. Karena ini diupload, nanti mungkin ketika diterima adik-adik nanti akan diminta menyerahkan berkas-berkasnya. Tapi kalau misalkan sekarang karena pendaftarannya online, itu adik-adik cukup mengupload berkas-berkas tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga, fotokopi akte kelahiran. Nah, ini akte kelahiran pasti sudah tahu semua ya, jadi tidak perlu dijelaskan. Kemudian yang keempat, fotokopi kartu keluarga sejahtera atau program keluarga harapan PKH atau kartu Indonesia Pintar KIP. Ini bagi pendaftar ya, bagi adik-adik yang mau mengajukan beasiswa pendidikan. Jadi nanti akan mendapatkan beasiswa pendidikan di madrasah aliyah unggulan ini jika diterima nantinya. Nanti cukup diupload aja kartunya, nanti bisa mendapatkannya. Tapi ini opsional, tidak, kalau misalkan adik-adik tidak memiliki tidak perlu diupload. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan akun terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat akunnya? Selanjutnya kita akan membuat akun. Untuk membuat akun, misalkan kita klik di sini. Ini untuk misalkan sama saja ya, untuk main insan cendekia, untuk program keagamaan atau MAKN. Kalau misalkan tadi kita kembali lagi, kalau misalkan kita mau mendaftar untuk PK, kita di sini klik di sini di yang warna hijau ini. Atau kalau misalkan untuk MA tujuan negeri, kita klik yang warna merah ini ya, warna orange ya, warna orange ini. Untuk insan cendekia kita klik warna biru ini. Nah, misalkan kita klik warna hijau untuk PK, sama aja untuk membuat akun. Nah, begitu pun untuk insan cendekia. Nah, di sini sama aja. Di sini kita akan tampil formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran insan cendekia. Ini adalah bagian satu itu adalah pembuatan akun. Di sini ada keterangan akun akan digunakan untuk login ke dalam halaman dashboard ada selama proses SNPDB berlangsung. Jadi adik-adik nanti ketika proses SNPDB ini hanya dapat atau diperbolehkan membuat akun satu kali. Nah, ini mohon diingat akunnya, misalkan di sini emailnya dimasukkan. Jika adik-adik tidak memiliki email, itu bisa bisa dipakai, bisa digunakan email orang tua atau wali atau kakak atau siapapun, asalkan itu emailnya valid atau aktif ya, seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan emailnya, misalkan kita masukkan emailnya. Ini biasanya diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan membuat akun, emailnya ini pastikan sesuai valid ya. Jadi tidak boleh misalkan seperti ini tidak akan menerima notifikasi nantinya. Kemudian passwordnya, buat password ini tidak perlu password email. Jadi password ini silakan buat password sendiri, misalkan 1 2 3 4 5 6, tapi disarankan yang ini ya, yang aman gitu kan. Jadi agar tidak dapat tidak mudah ditebak oleh siapapun, seperti itu. Kita konfirmasi passwordnya. Nah, kemudian kita masukkan nick peserta di sini. Nick peserta itu seperti apa? Nick peserta ini kita bisa lihat di contoh nick di sini. Kita klik.
Nah, dalam kartu keluarga di sini ada nick ya. Jadi adik-adik silahkan lihat kartu keluarganya. Kemudian bagian kolom nick ini bisa dilihat. Nick itu bagian sini. Kita masukkan nicknya, misalkan ini nicknya harus valid ya. Jadi kalau misalkan tidak valid, nantinya akan mempengaruhi proses seleksi berkas. Kemudian bagian kedua itu adalah data pendaftar. Silahkan masukkan namanya. Misalkan di sini kita masukkan nama pendaftarnya, misalkan Muhammad Abdul Jabbar, seperti itu. NIS-nya dimasukkan. Silahkan untuk NISN bisa dilihat di rapor atau ditanyakan ke madrasah atau sekolah masing-masing, MTS atau SMP masing-masing ya. Kemudian di sini kita tempat lahirnya kita isi, misalkan kita isi sesuai kartu keluarga ya, atau sesuai akte kelahiran, kartu keluarga biasanya. Nah, ini tanggal lahirnya, kita masukkan tanggal lahirnya. Nah, seperti ini. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki seperti ini. Coba saya ini. Nah, kemudian anak kandung. Nomor kartu keluarga ini kita bisa lihat di sini ya. Ini status dalam keluarga, anak kandung atau anak tiri. Ini anak keberapa dari keberapa bersaudara, seperti itu. Kita bisa klik aja, misalkan anak kedua dari dua bersaudara. Ini nomor kakaknya bisa dilihat di sini, kartu keluarga ini. Nomor kartu keluarga di sini di atas ya, paling atas ini nomor kartu keluarga. Kemudian di sini kita masukkan nomor kakaknya. Alamat lengkap sesuai kartu keluarga atau akte kelahiran. Kalau misalkan tidak ada akte kelahiran, bisa dilihat di kartu keluarga. Misalkan Jalan Kemudian pilih provinsinya. Di sini kita pilih provinsinya, misalkan kita berasal dari mana. Provinsinya DKI Jakarta, misalkan Jakarta Pusat atau dari mana. Ini nomor handphonenya bisa diisi, misalkan kita isi seperti ini. Ini kalau misalkan tidak memiliki nomor handphone, silakan gunakan nomor handphone orang tua atau saudara ya. Kemudian data ayah juga sama, untuk nomor induk kependudukan bisa dilihat di kartu keluarga. Kita masukkan di sini, misalkan nomor kakak ayahnya, kemudian nama ayah. Di sini ada catatan ya, jika misalkan ayahnya sudah tidak ada, untuk nomor NIK ini bisa diisi dengan 000016 digit ya. Jadi ini untuk menandakan bahwa ayahnya sudah tidak ada, misalkan seperti itu. Kemudian nama ayahnya siapa? Misalkan di sini nama ayahnya dengan Abdul Qahar misalkan. Nah, di sini statusnya masih hidup ya. Nah, di sini misalkan pendidikan terakhirnya apa? Misalkan magister. Kerjaan ayah misalkan apa? PNS misalkan. Nomor handphonenya berapa? Nah, di sini bisa menggunakan nomor handphone ayah, atau jika tidak memiliki nomor handphone silahkan diisi dengan nomor handphone ibu atau adik-adik semua, seperti itu. Kasih nomor handphonenya. Kemudian nomor induk kependudukan NIK untuk data ibu juga sama, bisa dilihat di kartu keluarga ya. Misalkan kita masukkan NIK-nya. Nama ibunya silakan dimasukkan, misalkan Siti Jubaidah. Kemudian statusnya masih hidup, pendidikan terakhirnya misalkan magister, pekerjaan misalkan PNS, nomor handphone silakan dimasukkan nomor handphone ibunya. Nah, kemudian maaf salah. Nah, kemudian di sini silahkan data wali ya, yang bagian kelima ini data wali. Data wali bisa diisi manual, misalkan wali adik-adik itu ada nenek atau misalkan kakak, misalkan adik-adik tinggal sama kakak atau sama nenek, bisa diisi manual. Atau misalkan jika walinya itu ayah atau ibu, silahkan klik di sini sama dengan ayah atau sama dengan ibu ya. Jadi tidak perlu diisi lagi sama dengan ayah atau sama dengan ibu, seperti itu. Kemudian penghasilan per bulan berapa, misalkan di sini kita sampaikan, misalkan di sini penghasilan orang tua per bulannya berapa. Kemudian kepemilikan rumah pribadi misalkan. Nah, ini pertanyaan keamanan 7/6 berapa, itu hasilnya 13. Nah, ini dijawab ya.
Nah, selanjutnya jika sudah semua lengkap seperti ini, kita klik di sini. Saya menyatakan bahwa semua data yang saya input adalah benar dan dapat saya buktikan dengan dokumen-dokumen pendukung saat proses daftar ulang. Saya juga selalu setuju jika saat daftar ulang terbukti ada data yang tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya, maka status kelulusan saya akan dibatalkan. Jadi di sini mohon diperhatikan keterangan ini seperti itu. Kita klik aja pernyataannya. Oke, saya setuju seperti itu. Kita klik lakukan pendaftaran. Oke, yakin. Nah, di sini batas maksimal ada keterangan ya, gagal ya. Jadi di sini ada gagalnya, itu kenapa? Kita bisa lihat di sini. Batas maksimal usia adalah 17 tahun pada 1 Juli 2021. Sedangkan umur Anda sekarang adalah 18 tahun 11 bulan. Nah, di sini kita tanggalnya salah nih. Kita 2002 itu kan kita 18 tahun gitu kan. Nah, sekarang terjadi di persyaratan itu kan 17 tahun ya maksimal. Nah, kita masukkan saja di sini. Kita sesuaikan saja di sini sesuai dengan kakak ya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan kakak, misalkan atau akta kelahiran, nanti kan akan dibuktikan dengan dokumen yang diupload seperti itu. Kita klik lakukan pendaftaran, klik OK. 17 tahun 0 bulan. Oh iya, masih salah ya. Jadi di sini masih 17 tahun juga. Kita masukkan 2005 misalkan. Tanggalnya 2005. Oke, selanjutnya kita klik lagi lakukan pendaftaran di sini. Oke, nah selamat berhasil. Nah, ketika sudah berhasil, adik-adik akan dialihkan ke halaman dashboard seperti ini. Kita buat akun ya. Tapi nanti ketika misalkan adik-adik sudah membuat akun seperti ini, adik-adik cukup tinggal login dengan email dan password yang sudah tadi buat. Seperti itu. Di sini ada keterangan Anda belum menyelesaikan pendaftaran. Data Anda tidak akan diverifikasi sebelum Anda menyelesaikan pendaftaran. Selesaikan pendaftaran Anda paling lambat sampai tanggal 6 Februari 2021 untuk jalur prestasi dan 11 Februari 2021 untuk jalur tes. Mohon untuk membaca setiap petunjuk keterangan pendaftaran dalam setiap menu. Seperti itu. Jadi di sini adik-adik tidak harus menyelesaikan pendaftaran dalam 1 hari ini. Nanti adik-adik misalkan di sini adik-adik hari ini membuat akun terlebih dahulu. Kemudian adik-adik besoknya itu memilih jalur pendaftaran. Tinggal login saja, cukup login saja seperti itu. Jadi tidak perlu adik-adik menyelesaikan pendaftaran dalam 1 hari gitu kan, seperti itu ya. Jadi masih ada batas sampai tanggal 11 Februari 2021 untuk menyelesaikan pendaftaran, untuk mengupload berkas, memilih lokasi tes dan lain-lain seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat akun nih. Jadi nanti adik-adik tinggal login saja untuk melengkapi berkas persyaratan. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya kita login, kita coba untuk keluar terlebih dahulu dan kita masuk lagi dengan akun yang sudah tadi kita buat. Kita klik tombol keluar di sini. Nah, kita masuk lagi di halaman login ya. Ini kita sudah dimasukkan ke halaman login. Kita masukkan email dan password yang sudah tadi kita buat di halaman pembuatan akun. Misalkan di sini kita masukkan. Tadi passwordnya itu 1 sampai 6 ya. Nah, berhasil kan? Jadi adik-adik cukup tinggal login saja, datanya sudah tersimpan. Sini kemudian kita masuk ke data pendaftaran di sini. Nah, ini warna merah-merah ini adalah belum dilengkapi ya. Jadi peringatan, jadi belum dilengkapi, belum dipilih nih pendaftaran belum dilengkapi, tinggal diklik saja. Data pendaftar sudah lengkap. Kita klik data pendaftar ini sudah lengkap ya. Nah, kita ada data orang tua, data wali, lainnya juga ada. Nah, misalkan ada perbaruan data, adik-adik salah mengisi nama atau nomor kakak atau NIK ya, atau tanggal lahir atau apapun, di sini klik tombol perbarui data di sini. Nah, tinggal diperbarui datanya, misalkan Abdul Jabbar misalkan pakai B-nya 2 misalkan seperti itu ya. Kemudian kita klik lagi simpan. Nah, sudah berubah ya, Abdul Jabbar B-nya 2. Nah, begitupun data orang tua wali, jika ada kesalahan bisa diperbarui data. Kemudian di sini jika misalkan adik-adik salah mendaftar nih, misalkan mau mendaftar ke MAN IC tapi daftarnya ke MAN PK atau sebaliknya, di sini ada mutasi pendaftaran. Nah, di sini ada mutasi pendaftaran, tinggal dipilih saja misalkan mutasinya mau kemana, ke MAN program keagamaan atau KMA kejuruan negeri. Tinggal disimpan mutasi, nanti akan otomatis dialihkan ke halaman tujuan pendaftaran seperti itu. Tapi jika misalkan sudah sesuai, tidak perlu diklik mutasi pendaftaran ya, cukup sampai sini. Kemudian
Selanjutnya kita akan masuk ke menu jalur pendaftaran. Selanjutnya kita akan memilih jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran kita klik di sini di menu ini, menu sebelah kiri ada tulisan jalur pendaftaran. Silahkan pilih jalur pendaftaran, kita klik ya. Nah, di sini tampil ada keterangan ya. Pilih jalur pendaftaran yang diinginkan. Silahkan pilih opsional. Jika Anda tidak lulus jalur prestasi, Anda dapat mencoba melalui jalur tes tanpa harus upload berkas ulang. Di sini untuk Man Insan Cendekia atau Man PK juga sama, untuk Man program keagamaan dan MAKN juga ada jalur reg tes dan jalur prestasi. Di sini kita bisa pilih misalkan jalur tes. Nah, ada keterangan jalur tes yaitu seleksi melalui tes berbasis CBT yang diselenggarakan bagi peserta didik terbaik lulusan MTS SMP negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya itu yang tadi sebelumnya kita sampaikan, yaitu pas foto dan lain-lain ya, dan rapot dan lain-lain. Untuk Man Insan Cendekia itu ada rapot. Untuk Man program keagamaan dan MAKN itu bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, kemudian kita misalkan pilih jalur prestasi. Nah, di sini jalur prestasi, jika adik-adik memilih jalur prestasi, di sini ada keterangan. Jalur prestasi yaitu seleksi melalui non-tes paling banyak 10% yang diselenggarakan bagi siswa terbaik lulusan MTS atau SMP yang memiliki prestasi peraih medali juara 1, 2, 3 di bidang sains pada ajang kompetisi sains nasional, kompetisi sains madrasah tingkat nasional, opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tingkat nasional, MyRes tingkat nasional, lomba penelitian karya ilmiah yang diselenggarakan resmi oleh pemerintah. Nah, ini kita bisa baca-baca ya, banyak nih ada keterangannya di sini. Kemudian jika adik-adik misalkan tidak lulus jalur prestasi, apakah akan mengikuti jalur tes? Otomatis ya, jadi nanti adik-adik tidak perlu upload ulang berkasnya, cukup menunggu atau mencetak kartu tes nanti jika dinyatakan gagal dalam jalur prestasi. Di sini bisa kita ikut ya, misalkan seperti itu. Kemudian di sini kita akan pilih jalur tes saja. Nah, kita simpan jalur pendaftarannya. Kita klik simpan di sini. Nah, di sini ada keterangan sukses. Nah, otomatis nanti akan dialihkan ke halaman madrasah sekolah asal ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengisi madrasah atau sekolah asal ya. Jadi adik-adik dari MTS atau SMP mana aja gitu kan, seperti itu. Dari mana seperti itu ya. Di sini ada keterangan, perhatian, isi identitas madrasah atau sekolah asal dengan data yang sesuai. Di sini ada nomor pokok sekolah nasional NPSN harus diisi dengan benar. Sebagai acuan data NPSN dapat Anda cek di sini. Jadi jika adik-adik tidak mengetahui berapa NPSN dari madrasah atau sekolah asal adik-adik, itu bisa klik di sini ya. Kita lihat data NPSN-nya. Nah, nanti di sini kita cari saja di sini misalkan MTSN Bandung Barat. Bandung Barat. Nah, seperti itu. Ada nggak? Oh, tidak ada ya. Kita klik aja di sini manual. Kabupaten Bandung Barat di sini. Kemudian Cililin. Nah, di sini kita bisa cari MTSN. Nah, ini ada ya. Nah, kita bisa klik, ini NPSN-nya nih. Kita bisa copy saja, di blok saja di sini, kemudian di copy. Nah, jika adik-adik tidak mengetahui, namun jika misalkan sudah mengetahui atau bisa juga ditanyakan ke MTS atau SMP asalnya, misalkan ke guru-guru atau kepala sekolah atau kepala madrasahnya, itu berapa NPSN dari MTS atau SMP adik-adik, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masukkan di sini NPSN-nya, kita copy yang tadi. Kemudian adik-adik bisa mengisi manual di sini, manual misalkan pilih provinsi, nama madrasahnya apa, manual ya, diisi sendiri, atau bisa klik di sini cek NPSN. Nah, jika otomatis ya nanti akan tersimpan di sini, akan alamatnya dan nama madrasahnya. Tinggal kita pilih provinsinya, misalkan kita pilih Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat, dan di sini ada otomatis juga jenis madrasahnya adalah madrasah. Status madrasahnya itu MTS negeri ya, MTS negeri karena MTSN kan, jadi MTS negeri. Ini berapa rombelnya sih? Kita cari di sini apa itu rombel. Nah, di sini ada keterangan juga. Rombel itu adalah rombongan belajar.
jumlah total kelas 9 pada madrasah atau sekolah asal Anda. Jadi misalkan di sini contohnya ini, pada kelas 9 terdapat 9A dan 9B, yang mana bisa diartikan di madrasah sekolah asal Anda memiliki 2 rombel ya. Jadi itu ya. Jadi misalkan ada 9A, 9B, 9C berarti 3 rombel. Misalkan ada 9D juga berarti 4 rombel seperti itu. Ini kita masukkan saja 2 rombel. Nah, ini kemudian jumlah siswa kelas 9 berapa? Di sini kita bisa lihat, bisa ditanyakan ke guru ya, ke guru madrasah atau sekolah adik-adik berapa jumlah siswa kelas 9-nya. Di sini misalkan kita masukkan 120. Selanjutnya jika sudah sesuai semua, kita klik simpan data madrasah sekolah asal. Nah, jika sudah tersimpan, nanti akan dialihkan ke halaman selanjutnya, yaitu memilih madrasah tujuan, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke pilihan Man IC. Tadi kita selanjutnya adalah memilih Man Insan Cendekia atau Man PK juga sama. Nanti ada pilihan pilih Man PK atau MAKN juga sama ya, pilih MAKN seperti itu. Di sini kita bisa pilih Man IC-nya atau Man IC-nya kita mau ke Man IC mana. Di sini ada keterangan. Silakan pilih Man IC yang diinginkan. Pilihan 1, madrasah tujuan Anda mendaftar akan menjadi prioritas utama jika Anda lulus tahapan seleksi. Pilihan kedua, madrasah tujuan Anda mendaftar akan menjadi prioritas kedua jika nilai tes Anda tidak memenuhi kuota utama pada madrasah pilihan 1 selama pada pilihan kedua masih tersedia kuota. Jadi di sini untuk pilihan 2-nya itu opsional. Jadi opsional itu adik-adik bisa milih hanya satu saja. Saya jika tidak keterima di Man IC Serpong misalkan tidak mau ikut ke pilihan 2-nya, atau misalkan saya jika tidak lulus di Man IC Serpong, saya akan ikut di Man IC Gorontalo seperti itu ya, atau Man IC lain. Di sini ada. Selanjutnya jurusan. Jurusan ini nanti akan akan berpengaruh pada pelaksanaan tes. Jadi misalkan adik-adik jurusannya mau ikut apa. Jadi bukan jurusan di asal ya, tapi jurusan nanti misalkan di Man IC Serpong itu ingin mengambil jurusan apa, misalkan jurusan IPA atau IPS. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik ikut IPA, misalkan ingin jurusannya IPA, nanti adik-adik akan mengerjakan tesnya itu yang berhubungan dengan IPA, begitupun dengan IPS sama. Nah, di sini kita pilih saja IPA atau IPS. Kita ambil IPA atau IPS ya, seperti itu. Kemudian dikarenakan pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih belum berakhir, silakan pilih opsi metode pelaksanaan tes berbasis CBT yang akan Anda lakukan. Pilihan ini hanya untuk keperluan survei yang akan kami pertimbangkan dengan melihat situasi dan kondisi negara. Nah, di sini kita bisa pilih, saya was-was nih keluar rumah, saya ingin tes online di rumah, atau saya mau tes di madrasah aja sambil nyari teman, misalkan seperti itu. Bisa klik di sini, saya ingin tes di madrasah. Tapi ini keputusannya nanti akan disampaikan di kartu peserta ya, di kartu tes ya. Nanti apakah tesnya itu di rumah atau harus di madrasah semuanya, seperti itu. Kita pilih saja, misalkan saya ingin tes online di rumah, seperti itu ya. Selanjutnya kita klik simpan data pilihan madrasah jika sudah. Nah, jika lama seperti ini kemungkinan internet terputus, kita bisa reload dulu. Misalkan kita pilih lagi IPA, misalkan saya ingin tes di rumah. Nah, berhasil kan? Jadi seperti tadi itu internet terputus biasanya. Jadi terputus itu dikarenakan mungkin kita lagi download atau apa gitu kan, seperti itu. Nah, di sini kita sukses, kata pilihannya madrasah berhasil tersimpan. Silahkan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah input nilai raport untuk jurusan Man Insan Cendekia. Namun untuk Man program keagamaan tidak ada input nilai raport ya. Jadi cukup sampai sini, kemudian upload persyaratan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke input nilai raport. Di sini kita klik menu input nilai raport. Nah, kita akan ditampilkan halaman seperti ini ya. Di sini ada keterangannya. Perhatian, silakan input nilai raport dengan benar. Yang kedua, jika nilai yang diinput tidak sama dengan berkas rapor yang diupload, maka akan mempengaruhi hasil seleksi berkas.
kemungkinan tidak lulus atau misalkan apa gitu kan, seperti itu. Jadi mohon diperhatikan untuk menginput nilainya sama dengan nanti raport yang diupload, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, masukkan nilai mata pelajaran di bawah ini yang sesuai. Kemudian yang keempat, nilai mata pelajaran yang diinput adalah puluhan, contoh 96. Nah, yang kelima, jika rapor menggunakan kurikulum 2013 yang batasan nilainya adalah 1-4 dan memiliki nilai pengetahuan dan keterampilan serta nilai rata-rata, silakan input nilai rata-ratanya. Namun jika tidak memiliki nilai rata-rata, silakan input nilai pengetahuannya saja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, silakan lakukan konversi terlebih dahulu dengan cara dikali 25. Contoh, jika nilai Anda 3,84 dikali 25, maka yang dimasukkan adalah 96 ya. Jadi jika misalkan menggunakan nilai raportnya itu 1-4 misalkan seperti itu, silakan dikonversi terlebih dahulu dengan cara kali 25. Itu hasilnya berapa, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan nilainya di sini, misalkan 96 untuk bahasa Indonesia semester 3. Untuk semester 4-nya misalkan sesuai dengan raportnya 80. Untuk semester 5-nya adalah 99, misalkan seperti itu ya. Kemudian untuk matematika semester 3 itu berapa? Kita masukkan. Nah, semester 3-nya, semester 5-nya juga berapa? Kita masukkan. Bahasa Inggrisnya berapa? Kemudian semester 4-nya berapa? Oh, dia tidak boleh melebihi 100. 99 misalkan 80, kemudian semester 5-nya itu 80 juga. Untuk IPA-nya berapa? Misalkan 70, misalkan 90, misalkan 99 ya. Ini langsung ketahuan nilai rata-ratanya per semester berapa. Selanjutnya kita simpan nilai raport. Jika sudah sesuai, kita simpan nilai raport di sini. Nah, ini nilai raport Anda berhasil tersimpan. Silahkan klik upload persyaratan untuk melengkapi persyaratan SNPDB. Oke, sampai sini kita sudah berhasil sampai input nilai raport. Selanjutnya kita akan masuk ke upload persyaratan atau mengunggah persyaratan atau berkas persyaratan, seperti itu ya. Untuk masuk ke berkas persyaratan atau mengupload berkas persyaratan, silahkan klik upload persyaratan. Kemudian di sini kita bisa milih pas foto, raport, akta kelahiran atau surat rekomendasi dan KKS, PKKIP. Di sini ada submenu ya. Nah, di sini tanda bintang ini adalah wajib diisi, wajib diupload, wajib diunggah, adalah persyaratan yang wajib ya. Tapi namun jika tidak seperti ini, jika tidak ada tanda bintangnya, tanda bintang merah seperti ini, itu opsional. Jadi jika memiliki atau tidak memiliki, seperti itu ya. Kemudian untuk pas foto, kita klik pas foto. Nah, di sini pas foto ada keterangan pas foto terbaru ukuran 3x4 dengan warna latar belakang merah untuk laki-laki dan biru untuk perempuan. Kemudian yang kedua, akan lebih baik menggunakan pas foto Anda dengan menggunakan seragam madrasah atau sekolah asal. Kemudian yang ketiga, format persyaratan yang diupload adalah JPG atau JPG, yaitu format gambar ya. Jadi kalau misalkan PNG tidak bisa, silahkan di convert dulu, misalkan convert dulu atau di save as bisa, seperti itu, JPG atau JPG ya. Di JPG atau JPG. Biasanya umumnya itu JPG karena gambar itu biasanya umumnya JPG ya, seperti itu. .jpg seperti itu ya. Nah, ini caranya di sini kita ambil pas foto format JPG. Nah, di sini kita masuk ke sini ya, pas foto nih. Nah, ini masuk pas foto seperti ini sampel ya, contoh saja. Kemudian kita klik upload. Tunggu beberapa saat sampai ada tulisan, ada keterangan berhasil, seperti itu ya. Tunggu beberapa saat. Ini untuk mengupload ini tergantung dengan internet adik-adik semua, seperti itu ya. Sini berhasil ya, done. Jadi di sini sudah berhasil, bisa di preview juga. Kemudian kita masuk ke persyaratan selanjutnya, yaitu rapor. Di sini rapor, kita masukkan rapor, kita klik rapor. Nah, rapor di sini ada keterangan. Rapor yang diupload adalah rapor semester 3, semester 4 dan semester 5. Scan rapor ke dalam format PDF, kemudian diupload. Pastikan nilai dan mata pelajaran terlihat jelas agar dapat diverifikasi oleh panitia. Kemudian terakhir, format persyaratan yang diupload adalah PDF ya. Jadi di sini untuk rapor, karena banyak kan rapor itu kan karena bukan satu lembar, bukan, tidak seperti gambar. Adik-adik bisa melakukan scan rapornya ke format PDF. Nanti tinggal diupload saja, seperti itu ya. Cukup rapor semester 3, semester 4 dan semester 5 saja. Tidak harus semester 1 sampai semester 2, tidak harus, tidak perlu diupload. Nah, misalkan di sini kita ambil raportnya format PDF,
Nah, ini raport PDF. Kita klik. Ini sampel ya, sampel format raport PDF. Kemudian kita upload. Nah, jika berhasil ada tulisan seperti ini, done, seperti itu ya, berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu akte kelahiran. Kita upload akte kelahirannya. Akte kelahiran, jika tidak memiliki akte kelahiran, silahkan bisa di upload juga kenal lahirnya atau keterangan lahir seperti itu ya. Kemudian di sini ada formatnya, yang dapat adalah dalam format gambar JPG atau JPG. Nah, kita upload misalkan akta kelahiran. Di sini akta. Contoh ya, seperti ini kita upload, klik upload. Tunggu beberapa saat sampai berhasil. Nah, berhasil. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu surat rekomendasi. Jika sudah, nah di sini ada keterangan surat rekomendasi sebagai siswa terbaik dari madrasah atau sekolah asal sesuai dengan kuota pendaftar per madrasah sekolah yang ditetapkan. Contoh surat rekomendasi dapat Anda download di sini. Nah, klik aja di sini nih untuk melihat contohnya. Nah, ini ada template rekomendasi, kita buka misalkan. Nah, kita buka Discord. Nah, di sini contoh surat rekomendasinya ya. Jadi di sini untuk pengisian surat rekomendasi, adik-adik madrasah sekolah asal adik-adik itu harus mengeluarkan hanya boleh mengeluarkan satu surat rekomendasi untuk nama-nama yang akan ikut SNPDB. Misalkan di sini nama-namanya, misalkan silakan di sebentar. Nama-namanya tinggal dimasukkan saja nanti ya. Nama-nama tinggal dimasukkan saja. Kemudian diupload di sini seperti itu ya. Formatnya bisa JPG, JPG atau PDF seperti itu. Silakan di sini kita download lagi satu rekomendasinya. Nah, ini nih. Nah, di sini nama peserta didik, ESN dan sudah seterusnya ya, sesuai berdasarkan dengan kuota yang ada di madrasah masing-masing. Di sini bisa kita lihat kuotanya di sini ya. Kita lihat dulu kuotanya. Nah, ini kuota pendaftaran di sini nih. Kita ada kuotanya nih. Misalkan untuk lebih dari 5 rombel, kuota pendaftarannya berapa? Misalkan untuk di provinsi setempat. Untuk di luar provinsi, lebih dari 5 rombel itu masing-masing dapat berapa kuotanya ya. Jadi misalkan misalkan MTS Serpong, misalkan mau daftar ke Manajer Serpong dengan jumlahnya 5 rombel, 5 rombel berarti kuotanya 10. Namun jika lebih dari 6 rombel berarti kuotanya 15. Jadi hanya bisa mendaftarkan 15 orang seperti itu ya di surat rekomendasinya. Oke, kita upload saja. Kita asumsikan di sini kita sudah memiliki surat rekomendasi. Nah, di sini kita upload saja surat rekomendasinya. Jika sudah, kita upload. Tunggu beberapa saat sampai berhasil. Sudah berhasil seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke menu KKS, PKH dan KIP. Nah, ini opsional ya. Jika memiliki silakan diupload. Namun jika tidak memiliki silakan dilewati saja. Kita akan masuk ke menu tentukan lokasi tes atau menyelesaikan pendaftaran. Adalah langkah terakhir dari proses SNPDB atau proses pendaftaran SNPDB seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu tentukan lokasi tes. Nah, untuk menentukan lokasi tes atau menyelesaikan pendaftaran, di sini bisa dipilih ya. Jadi ada halamannya, ada menunya juga nih, tentukan lokasi tes. Nah, di sini otomatis akan menyelesaikan pendaftaran. Ini tahap terakhir dalam proses pendaftaran ya. Selanjutnya kita ada keterangan untuk lokasi tes yang tersedia akan diinformasikan pada kartu tes sesuai dengan yang terdekat dari lokasi tes yang Anda pilih. Jadi di sini nanti jika nanti keputusannya kita akan melihat situasi dan kondisi. Jika misalkan pandemi Covid sudah bisa dikendalikan, nanti tesnya akan diinformasikan di kartu tes. Namun untuk antisipasi saja, silakan adik-adik pilih misalkan di provinsi mana, tesnya mau di provinsi mana, misalkan di lokasi terdekat di adik-adik ya, misalkan di Bandung Barat misalkan seperti itu, atau di Jakarta Barat misalkan seperti itu. Nah, ini nanti adik-adik akan diinformasikan pada kartu tes, misalkan lokasi tes terdekatnya di mana berdasarkan yang dipilih juga. Jadi nanti misalkan di Bandung Barat itu ternyata
yang terdekat ada di Kota Bandung nih. Nah, otomatis nanti adik-adik di kartu tes itu akan diinformasikan lokasi tesnya di Kota Bandung, misalkan di MAN 1 Bandung misalkan seperti itu. Namun jika di Bandung Barat juga ada, nanti akan ditampilkan atau diteskan, diikut sertakan di wilayah Bandung Barat seperti itu ya. Itu nanti jadi ini akan mempengaruhi nih nanti jika misalkan tesnya itu secara offline atau harus datang ke madrasah, ini akan mempengaruhi nanti tesnya di mana. Nanti untuk informasi tesnya nanti akan disampaikan di kartu tes seperti itu. Beda dengan MAN PK dan MAKN, nanti lokasi tesnya akan langsung bisa dipilih misalkan di MAN PK mana atau di MAKN mana seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan pendaftaran. Selanjutnya selesaikan pendaftaran. Nah, ini ada keterangan nih. Setelah Anda menyelesaikan pendaftaran, Anda tidak dapat merubah data ataupun persyaratan. Apakah Anda yakin? Oke, saya yakin. Jika tidak, saya akan cancel dulu. Kita cek terlebih dahulu datanya apakah sudah sesuai atau belum. Karena jika nanti sudah terlanjur menyelesaikan pendaftaran, adik-adik tidak dapat merubah lagi berkasnya atau persyaratannya. Untuk merubahnya, misalkan ada perbaikan yang cukup urgent, ada perubahan yang cukup urgent, yang cukup ini ya, mempengaruhi, nanti bisa menghubungi panitia madrasahnya ya di sini ya, dihubungi kami. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini kita selesaikan pendaftaran. Nah, oke, kita klik oke. Ya, pendaftaran selesai. Pendaftaran Anda telah selesai. Data Anda tidak dapat diperbaiki dan selanjutnya seperti itu. Nah, di sini tidak dapat memperbaiki data lagi. Nah, seperti di sini sama juga, di sini tidak ada tombol untuk memperbaiki data karena sudah menyelesaikan pendaftaran. Nah, di sini tinggal menunggu proses verifikasi berkas sampai nanti apakah lulus atau tidak untuk verifikasi berkasnya ya. Nanti bisa dilihat di pengumuman. Oke, selanjutnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencetak bukti pendaftaran atau mendownload bukti pendaftaran ya. Selanjutnya kita akan masuk ke step bukti pendaftaran. Untuk masuk ke bukti pendaftaran, silakan klik di menu paling kiri ini adalah bukti pendaftaran, silakan diklik. Nah, di sini ada bukti pendaftaran. Di sini ada keterangan ini hanya sebagai bukti bahwa Anda telah menyelesaikan pendaftaran, tidak perlu dicetak ya. Jadi ini sebagai pegangan saja bahwa sudah menyelesaikan pendaftaran. Seperti itu ya. Nanti untuk mengingatkan emailnya apa, kemudian dan lain-lain selanjutnya. Seperti itu ya. Di sini kita tinggal download saja bukti pendaftarannya. Nah, seperti ini kita buka. Ini adalah bukti pendaftarannya ya. Ini QR code ini nanti adik-adik bisa scan melalui handphone atau apapun. Nanti akan tampil data pribadi adik-adik ya, seperti itu ya. Karena QR code ini unik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah bukti pendaftaran ini menyatakan bahwa sudah selesai melakukan pendaftaran, tinggal nanti menunggu pengumuman. Nah, jika belum mendapatkan bukti pendaftaran, ini belum memastikan bahwa adik-adik sudah selesai pendaftarannya. Jadi pastikan jika sudah mendapatkan atau sudah tampil bukti pendaftaran seperti ini, sudah dapat mendownload bukti pendaftaran, berarti adik-adik sudah aman, tinggal menunggu proses seleksi berkas seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya jika nanti adik-adik ingin mencetak kartu tes atau melihat pengumuman seleksi berkas, yang mana pengumumannya kan tadi bisa kita lihat di sini ya, tanggal penting ya. Nah, ini pengumumannya untuk peserta CBT itu tanggal 22 Februari. Nanti ketika tanggal 22 Februari nanti ada pengumuman kelulusan seleksi berkas di sini halaman ini. Tanggal 22 Februari ya. Seperti itu. Kemudian untuk persentase pendaftaran di sini bisa melihat jumlah-jumlah yang sudah mendaftar di masing-masing MAN IC, persentasenya. Kemudian akun Anda di sini jika ingin merubah password silahkan dikonfirmasi di sini ya, jika ingin memperbarui data password. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk semuanya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan.
tetap di rumah saja dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.